Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tertangkap basah saat mencopet telepon genggam di Pasar Burung Kota Palembang, seorang pria dihakimi warga. Nyaris 2 minggu tak terangkut, tumpukan sampah menghiasi sudut Kota Prabu Muli dan menebar aroma busuk. Pantang meminta-minta, emak-emak di Kota Lubuk Linggau menjadi pencari dan pemecah batu tradisional. Tumpukan sampah menghiasi sudut Kota Prabu Muli dan menebar aroma busuk yang mengganggu warga sekitar. Diduga tumpukan sampah ini karena hampir 2 minggu terakhir sampah tidak terangkut. Hampir 2 pekan sudah, masalah sampah di Kota Prabu Muli belum juga usai. Di salah satu sudut kota, tepatnya di kawasan Taman Kota Prabu Jaya, tumpukan sampah terlihat berserakan di jalan pada Senin pagi. Bukan hanya bau busuk yang semakin mengganggu, volume sampah yang terus bertambah setiap harinya juga membuat bahu jalan penuh dengan sampah. Penumpukan sampah karena warga membuangnya secara sembarangan. Parahnya lagi, tidak ada petugas kebersihan yang mengangkutnya ke tempat pembuangan akhir. Persoalan sampah di Kota Prabu Muli ini pun menjadi perhatian serius DPRD Kota Prabu Muli. Artinya kan mungkin fenomena tiap tahun ya, gitu kan, akibat dari sampah-sampah rumah tangga saat Lebaran. Namun kesini juga belum ada penanganan yang secara khusus, secara serius. Dalam hal ini nanti kita panggil nanti dinas Kim terkait jam sampah ini. Sebelumnya sudah ada koordinasi belum gitu terhadap Kim? Sudah kemarin sudah kita tegur pada saat Lebaran pun ada tindak lanjut. Nah, disitulah harus ada terobosan yang ekstrim memang dari dinas Kim. Sengkarut pengelolaan sampah di Kota Prabu Muli tidak hanya karena respon petugas dalam mengangkut sampah rumah tangga saja, namun juga adanya penumpukan sampah lokasi tempat pembuangan akhir atau TPA akibat tak adanya aktivitas petugas di sana. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Prabu Muli. Komando Resor Militer 044 Garuda Dempo menggelar kejuaraan Shooting Open Championship 2024 di Komplek Jakabaring Sport City, Palembang. Kejuaraan ini diikuti ratusan peserta dari berbagai daerah di tanah air. Diharapkan kejuaraan ini bisa melahirkan atlet-atlet menembak yang berbakat. Kejuaraan menembak bertajuk Shooting Open Championship 2024 digelar oleh Komando Resor Militer 044 Garuda Dempo, Palembang. 231 orang peserta ambil bagian dalam kejuaraan yang digelar di Jakabaring Sport City, Palembang ini. Mereka berasal dari berbagai daerah di tanah air, seperti dari DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Bengkulu, dan Sumatera Selatan sebagai tuan rumah. Kejuaraan kali ini melombakan berbagai kategori, diantaranya kelas menembak pistol angin, senapan, kelas berburu 300 meter, hingga kelas VVIP. Para peserta lomba pun tampak antusias mengikuti jalannya kejuaraan ini. Diharapkan melalui kejuaraan ini akan melahirkan atlet penembak berbakat di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Mendapatkan atlet-atlet juga untuk menemukan petembak-petembak di Sumatera Selatan. Kegiatan ini kita adakan kebetulan bersamaan dengan acara ulang tahun Korem ke-43. Untuk peserta sendiri dari mana saja, Jenderal? Peserta yang hadir saat ini dari Banten, kemudian dari Jakarta, dari Bandung, kemudian dari Medan, dari Surabaya, kemudian dari Bengkulu, dan Sumatera Selatan sendiri, dan ada beberapa daerah lain. Jumlahnya, Pak? Jumlah, Jenderal? Ada berapa banyak jumlahnya, Jenderal? 230 ya. Untuk saat ini yang sudah masuk dalam list pendaftaran ada 230.
Selain sebagai ajang silaturahmi sesama atlet penembak, kejuaraan Shooting Open Championship 2024 ini juga digelar untuk menyambut hari ulang tahun Korem 044 Garuda Dempo yang ke-43. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Enggan meminta-minta dan berpangku tangan, emak-emak di Kota Lubuk Linggau memilih menjadi pencari dan pemecah batu tradisional. Menggunakan alat sederhana, mereka bekerja keras mengumpulkan batu dari tengah sungai, meski hanya mendapat upah yang jauh dari memuaskan. Inilah potret kehidupan buruh harian lepas, para pencari dan pemecah batu tradisional di bantaran Sungai Kelingi, Kota Lubuk Linggau. Pekerjaan kasar yang identik dengan kaum Adam ini dilakoni oleh emak-emak tangguh untuk menafkahi keluarganya. Dengan menggunakan keranjang dengan tali yang ditaruh di atas kepala, mereka mengangkut batu yang beratnya belasan kilogram melintasi tebing yang tinggi. Sebelum diangkut ke atas tebing, bebatuan itu diambil dengan masuk ke dalam sungai, kemudian dikumpulkan satu persatu dan diletakkan pada ban dalam bekas yang telah dimodifikasi sebagai sarana angkut. Batu-batu itu selanjutnya dibawa ke atas tebing dan dijual kepada pengepul, kemudian dikumpulkan berdasarkan ukuran. Batu yang berukuran sedang akan dipecah menjadi batu split berukuran kecil yang biasa dipakai untuk bahan bangunan. Selain batu split, ada pula koral yang dikumpulkan oleh emak-emak pekerja ini. Siapa sangka, ternyata pendapatan para pengumpul dan pemecah batu ini tak sebanding dengan risiko dan pekerjaannya. 1 kubik batu yang telah dikumpulkan hanya dibayar Rp25.000 saja. Dalam 1 hari, mereka dapat meraup uang sebesar Rp50.000. Kita bekerja mencari batu, Bu. Sudah lama, Sudah berapa tahun? lalu 15 tahun. Kita mencari batu, itu batu apa aja itu, Bu? Macam-macam. Sartu, 23, 35, batu bujang. Itulah alat bangunan. Jadi batu-batu ini dicari dari sungai ya, Bu? Iya. Dari sungai naik ke sini, bawa ke pucuk. Oh, setelah dibawa ke atas, diapain? Dijual. Dijual. Yo, ada bosnya kan. Bos. Kami ini mana ya? Ambil upahan. Upahan ya. Ya. Itu jualnya gimana itu, Bu? Kami ngambil upahannya selawe ribu sekotak. 25.000 sekotak ya? Sekotak, ya. Sekotak. Ya, 1,5 kebek setengah. Terkadang mereka juga tak mendapat uang sama sekali, namun mereka tetap ikhlas dalam bekerja demi menafkahi keluarga. Meski menjalani kehidupan yang tidak mudah, mereka pantang untuk meminta-minta dan memilih hidup mandiri, meski jalan yang ditempuh sangatlah terjal. Di tempat ini, ada belasan emak lainnya yang menjadi pencari dan pemecah batu. Sudah selayaknya mereka mendapat perhatian dari pemerintah dan pihak terkait. Selamat berjuang, emak-emak tangguh. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Lubuk Linggau. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Auriga Agustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.